Shalom adik-adik, apa kabarnya? Hei, kalian tahu nggak? Sekarang kita sudah masuk bulan Oktober, yaitu bulan yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Kakak mau sampaikan sesuatu. Kalian ingat nggak kisah tentang penabur benih? Jadi ada ya benih yang ditabur di pinggir jalan. Itu ibarat seperti orang yang mendengarkan benih firman Tuhan, tapi sambil lewat-lewat aja. Atau seperti benih yang ditabur, lalu jatuh di tanah berbatu. Itu seperti kalau kamu lagi nonton tayangan online, itu sambil nonton, bilang, gak percaya, gitu loh. Nah, kalau benih yang ditabur, lalu jatuh di tanah yang bersema, itu seperti waktu kamu mendengarkan ibadah online, kamu bilang begini, bener gak ya? Kira-kira aman gak ya? Kamu jadi khawatir. Tapi yang seharusnya gimana? Kita harus jadi seperti benih yang ditabur di tanah yang baik. Sehingga ketika kita nonton ibadah online, kita mendengarkan sungguh-sungguh firman-Nya, kita seperti tanah yang subur. Firman Tuhan jatuh di hati kita, lalu bertumbuh, sehingga pengenalan kita akan firman Tuhan menjadi bertambah banyak. Namun kakak minta tolong boleh? Boleh lah ya. Kalau lagi nonton ibadah online, jangan, coba ngomong, jangan sambil makan, sambil tidur, sambil main gadget, sambil golang-galing sini, goyang-goyang sini. Aduh, itu nggak benar. Perlakukanlah ibadah kamu dengan cara yang tepat dan sungguh-sungguh. Untuk papi mami, hai, shalom papi mami. Please, tetap dampingi ya anak-anaknya. Jangan cuma dinyalain doang online-nya. Papi mami juga ikutan bareng ibadahnya. Top. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur,
akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman, udah siap ibadah belum nih? Ikutin gerak aku kan ya nih, oke? Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. 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 Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak. Sekali lagi, rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak. Kak Vivi, rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka ikuti gerakan Jessica ya. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka. Ikutin gerakan Kak Vivi ya. Siap. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka ikutin gerakan aku ya. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam. Kita lompat ya. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Kita lompat. Bersuka, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cintaku. Sekali lagi ya, Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau. Cinta kau. Yesus cinta semuanya. Yesus cinta semua. Sekali lagi pakai senyum ya, pakai gerakan. Yesus cintaku. Pintar, Yesus cinta kau. Cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cinta semua. Oke, siap ya. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalam. Ikutin gerakan. Tinggallah di dalamnya.
boleh duduk kembali. Siap, tenangkan pikirannya. Siapin hatinya, kita mau datang ke Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita mau sembah Tuhan. Berikan hati yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau masuk dalam hadirat-Nya. Katakan, saat ku masuk ke dalam hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. sekali lagi. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Katakan, ku bawa Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kita ulang ini dari awal lagi, sungguh-sungguh lagi. Lipat tangannya, tutup matanya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik. kita sama-sama angkat tangannya. Ku
bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sekarang semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan, berkati kami Tuhan, supaya yang berada di rumah Tuhan, Kau berkati mereka Tuhan, supaya Engkau lindungi mereka oleh darah anak domba Engkau ya Tuhan. Kau lindungi mereka dan keluarga-keluarga mereka ya Tuhan, supaya tidak ada penyakit apapun yang menular mereka ya semua ya Tuhan yang berada di rumah Tuhan. Kau berkati mereka semua Tuhan, Kau lindungi mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi di hari Minggu yang indah dan penuh sukacita. Ya adik-adik yang bersukacita, boleh lambaikan tangannya. Mari kakak lihat. Wow, semuanya bersukacita. Haleluya. Semuanya siap mendengarkan cerita, mendengarkan firman Tuhan. Mari duduk yang manis, berikan hati, sikap hati yang baik. Ya, oke, sungguh-sungguh dengarkan firman Tuhan pada hari ini. Ribuan tahun yang lalu, karena satu tindakan ketidaktaatan membawa kutuk, dosa dan kematian kepada seluruh umat manusia. Manusia diusir dari Taman Eden. Tetapi Allah mengasihi manusia. Allah mempunyai rencana, dan rencana itu diwujudkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Rasul Yohanes ketika dibuang oleh Kaisar Domitian di Pulau Patmos diberikan penglihatan oleh Allah. Apa ya kira-kira yang diperlihatkan oleh Tuhan kepada Rasul Yohanes? Ternyata Rasul Yohanes diperlihatkan langit yang baru dan bumi yang baru yang akan dibuat oleh Tuhan. Rasul Yohanes juga melihat kota kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Temboknya besar dan tinggi. Pintu gerbangnya ada 12. 3 di timur, 3 di utara, 3 di selatan, dan 3 di barat. Di atas pintu gerbang itu tertulis nama 12 suku Israel. Dan di masing-masing pintu gerbang itu ada malaikatnya. Tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar. Dan di atasnya tertulis nama ke-12 rasul anak domba itu. Temboknya terbuat dari permata dan kota itu terbuat dari emas murni. Dan tidak ada lagi malam. Kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Allah meneranginya. Sebab kemuliaan Allah menerangi kota itu. Lalu ada suara nyaring yang berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Tuhan akan menghapus air mata dari mata mereka. Maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Tuhan berkata dari tahtanya, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Lalu Rasul Yohanes melihat ada sebuah sungai yang mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Itulah sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal. Di tepi sungai itu ada pohon-pohon kehidupan. Pohon-pohon itu minum dari air sungai kehidupan. Buah dan daunnya tidak akan pernah layu. Dan yang terakhir, Rasul Yohanes menerima pesan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera, aku datang segera. Barang siapa menang,
Ia akan menerima segala yang Tuhan sudah janjikan, yang Tuhan sudah siapkan di dalam kekekalan. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan bertatap muka dengan Tuhan. Kita akan tinggal bersama-sama Tuhan di Yerusalem baru, kota kudus yang berkilau-kilauan, yang luar biasa indahnya, yang jalannya dari emas murni. Itulah yang akan menjadi bagian kita kalau kita tetap tinggal di dalam kasih yang mula-mula. Jadi adik-adik, melalui cerita firman yang kita dengar hari ini, ada 3 hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, Allah kita setia. Dari setiap firman yang Tuhan katakan kepada Abraham, Nuh, dan Musa, ataupun kepada melalui nabi-nabi Tuhan, tidak ada yang tidak digenapi. Semuanya digenapi. Oleh karena itu, kita harus sungguh-sungguh hidup di hadapan Tuhan. Yang kedua, Tuhan berkata, barang siapa menang, maka mereka akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Dan mereka akan menerima semua yang Tuhan janjikan. Tetapi untuk menang, kita harus tinggal di dalam kasih yang mula-mula. Apa itu kasih mula-mula? Kasih yang mula-mula adalah kasih yang kita miliki ketika kita pertama kali bertobat dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tinggal di dalam kasih mula-mula artinya kita terus melekat sama Tuhan. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar dan kita adalah carang-carangnya. Kalau kita terus menempel kepada Tuhan Yesus, maka kita akan berbuah. Buahnya apa? Buahnya adalah buah-buah roh. Ada 9. Nah, ini adalah PR kita hari ini, ya. Ini ayat hafalannya di sini. Oke? Adik-adik lihat di sini. Ini ayat hafalannya. Oke? Kalau kakak ingat mengenai pokok anggur dan carang-carangnya, kakak ingat lagu ini. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Itu dia adik-adik lagunya yang kakak ingat dari sejak kakak SD dulu. Dan yang ketiga, kita harus tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita. Apa maksudnya, Kak? Kita harus tinggal di dalam Tuhan artinya kita harus berdoa, memuji, menyembah Tuhan dan membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh main-main. Firman Tuhan tinggal di dalam kita. Artinya kita harus selalu mengingat, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan. Apabila ini kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan, semuanya akan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi itu 3 hal yang perlu kita ingat. Biarlah kita terus tinggal di dalam kasih mula-mula. Dan kita akan menerima segala yang Tuhan janjikan bagi kita, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mari semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri dimanapun kalian berada. Tutup mata, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau yang bertahta Tuhan. Di atas puji-pujian kami, di atas penyembahan kami ya Bapa. Bapa terima kasih kalau kami
boleh belajar hari ini Tuhan, untuk kami terus tinggal di dalam kasih mula-mula, untuk kami terus melekat kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah Allah yang setia. Engkau setia kepada firman-Mu Tuhan, segala yang Tuhan janjikan pasti Tuhan genapi. Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa ya Bapa, Engkau curahkan kasih-Mu ya Tuhan atas setiap adik-adik kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Bapa, kami minta ya Tuhan, biarlah hati Bapa-Bapa berbalik kepada anak-anak ya Tuhan, dan hati anak-anak berbalik kepada Bapa-Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan, pemulihan atas keluarga terjadi demi keluarga ya Tuhan. Bapa, Engkau pulihkan setiap keluarga ya Tuhan. Kembalikan kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah rumah demi rumah dipenuhi dengan kasih-Mu ya Aba. Biarlah sukacita, damai, sejahtera itu Tuhan curahkan berlimpah-limpah atas setiap rumah-rumah ya Tuhan. Tuhan, terpujilah Engkau Allah yang dahsyat dan perkasa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang kudus, Allah yang kami sembah ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jangan lupa adik-adik ayat hafalannya ya. Perkatakan terus firman Tuhan. Seperti Mazmur 91 kita terus perkatakan. Kita selalu ingat kita perkatakan. Dan kita melakukan apa yang Tuhan firmankan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap kekuatan kita. Dan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Sampai jumpa adik-adik. God bless you all. Shalom teman-teman. Saatnya mari kita perkatakan Pentakosta ketiga. Semuanya ikutin ya. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Ingat ya, sekarang kita ada di era Pentakosta ketiga. God bless you all.